Sistem kekebalan tubuh pada balita yang masih kurang optimal membuat balita rentan terkena berbagai penyakit. Terlebih saat ini sudah memasuki musim penghujan di mana balita bisa terkena flu. Hal ini pun membuat para orang tua khawatir akan kesehatan anak-anak mereka. Rantika Mayangsuri, warga Ujung Berung, Kota Bandung, merupakan salah satu orang tua yang khawatir akan kesehatan anak-anaknya terutama di masa pancaroba seperti saat ini. Namun, ibu dari 2 anak yang berusia 3,5 tahun dan 6 bulan ini mengaku sudah memiliki jurus tersendiri apabila anak-anaknya terkena flu agar segera sehat. Wanita 29 tahun ini akan memberikan makanan berkuah dengan tambahan jahe serta minuman hangat seperti lemon sereh kesukaan anaknya. Ibu rumah tangga ini pun memiliki kiat tersendiri agar anak-anaknya terhindar dari terkena flu. Di antaranya, tidak terlalu sering membawa anak-anaknya bertemu dengan banyak orang. Seminggu sekali ke mall, minggu depannya ke mall, kayak anak tuh intensitas kena flu-nya cepet banget gitu. Kalau yang aku rasain ya, karena aku udah 3 tahun belajar ini kok lebih cepat kena flu ketika ketemu orang. Terus biasanya jangan telat makan, yang pasti itu ya nomor 1, jangan telat makan. Jadi kalau misalnya aku lihat ini anak susah makan, terus udah gitu misalnya dia abis lari-larian, angin-anginan, ya udah itu udah siap-siap bentar lagi nih kalau nggak mempat, batuk-batuk atau apa. Sama aku bener-bener nggak ngasih anak aku makan makanan manis kayak permen, itu tuh aku nggak sama sekali ya. Jadi itu yang pemicu batuk gitu biasanya aku nggak pernah kasih gitu. Menurut dokter spesialis anak konsultan onkologi Anne Susanti, flu yang terjadi pada orang dewasa dan anak-anak sebenarnya sama saja. Hanya saja, anak-anak terutama balita belum bisa mengeluhkan secara langsung mengenai apa yang mereka rasakan, sehingga flu yang terjadi pada balita nampak lebih parah ketimbang ketika terjadi pada orang dewasa. Anne menekankan apabila balita sudah terkena flu, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya memastikan anak tidak kesulitan bernafas, memberikan asupan makanan yang berkuah dan hangat, serta memberikan buah-buahan yang banyak mengandung air agar tidak dehidrasi. Kalau sudah terkena tentu saja dia harus kita pastikan bahwa jalan napas dia tetap baik. Karena apabila jalan napas tidak baik, maka dia ada kesulitan bernapas atau usaha napas yang berlebih. Ini akan mengakibatkan banyak hal juga, seperti misalnya dia tidak mau makan, tidak mau minum, dia terjadi dehidrasi karena kurangnya intake atau kurangnya asupan makanan. Dan kemudian yang akan mengganggu orang tua apabila nanti anaknya akan sulit tidur. Misalnya anaknya jadi ngorok, kemudian setelah itu tidurnya tidak nyenyak, itu kan umumnya akan dikeluhkan sama orang tua. Mengingat flu sebagai penyakit menular yang bisa menyebar dengan mudah, sebagai pencegahan terbaik agar anak-anak tidak terkena flu, Anne menekankan bahwa yang pertama ialah kondisi orang tua yang harus sehat agar tidak menularkan kepada anak. Yang pertama adalah orang tuanya harus sehat dulu. Karena anak itu begitu orang tuanya sakit, sangat mudah terkena penyakit tuh anaknya. Jadi apabila orang tuanya mulai merasakan misalnya nggak enak tenggorokan, hidung mulai mampet sedikit, maka biasakan selalu pakai masker supaya anak kita tidak kena penyakit yang dari kita, karena penularan akan sangat cepat. Kemudian untuk anaknya sendiri, pastikan betul bahwa makanan asupannya baik. Selain dari yang tadi minum banyak buah dan jangan terlalu sering dikasih jajanan. Anak-anak sekarang tuh jajan semua ya. Jadi jajanan yang paling baik adalah makanan yang dibawa dari rumah. Agar anak tidak mudah terkena flu, anak harus mendapatkan asupan makanan dan minuman yang baik serta istirahat yang cukup. Anak-anak juga diajarkan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengajari kebiasaan mencuci tangan, serta membatasi benda yang boleh dipakai bersama seperti sedotan, sendok, garpu, agar potensi penularan virus dan bakteri dapat diminimalisir. Mita Handayani, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.